Bahkan aku dulu sebelum aku tahu kalau dia udah punya pacar tuh aku pernah keluar beberapa kali sama dia gitu. Tapi gobloknya aku, bodohnya aku, yaitu aku nggak tahu. Karena setelah aku tahu tuh aku pernah juga, setelah aku tahu nih kalau dia udah punya cewek, waktu itu dia kayak ngajak aku keluar gitu, kayak ngajak dia, aku butuh orang nih buat sharing. Terus aku ya gimana ya, sebenarnya dengan berat hati aku mengulur-ngulur waktu, tapi dia kayak berharap untuk gimana dia gimana. Terus akhirnya aku ketemu sama dia, tapi aku juga nggak mau terlalu lama. Waktu itu dia bilang dia tuh ternyata setiap pergi sama aku datanya itu dimatiin di mode pesawat. Pasti eh, jiwa-jiwa selingkuh tuh begitu guys gitu. Jadi aku kayak, hah, ternyata begitu. Pantesan dia tuh kalau sama aku nggak pernah megang HP, nggak pernah utak-utak HP. Kayak ya udah, me time-nya kita ya kita gitu loh. Kayak aku nggak megang HP, dia juga nggak megang HP gitu. Kayak gimana sih guys, kayak gitu dibilang nggak baper gitu loh. Nah setelah tahu ya itu, tapi aku memutuskan untuk berulang kali pergi itu, mencoba pergi, dia kayak mencegah gitu loh, kayak mencegah. Tapi aku tetap kayak nggak bisa nih, Sel, harus harus pergi karena nggak mungkin, nggak sehat bagi kamu, nggak sehat juga bagi si B itu. Kayak aku nggak bisa nih, kalau misalnya aku di posisinya cewek si B aku bakal gimana, itu aku nggak bisa. Aku memutuskan untuk di situ nggak, bener-bener nggak sama sekali. Terus di suatu kesempatan aku waktu itu ngomong sama dia, karena aku nggak bisa kayak gini terus, kita mending sendiri-sendiri. um, Ya udah, kita cukup sampai di sini aja temenannya. Maksudku tuh dulunya aku pernah punya keinginan gini loh, walaupun kita nggak bisa jadi pasangan, kita bisa jadi teman. Tapi dia sendiri untuk memutuskannya juga kayak, kayaknya juga nggak bisa deh kalau kita misalnya sudah punya masalah masing-masing, kita masih kenal gitu. Kayak pemikiran dia tuh aku bakal jadi selingkuhan selingkuhan dia. Hello, anda mikir gitu loh. Aku tuh sempet kayak kesel banget gitu loh. Gimana sih guys, kita kan niatnya baik, bukan mau selingkuh ya, mau jadi teman. Aku juga bilang kalau misalnya aku punya pasangan, aku pengen kenalin sama kamu, kamu pun juga kenalin aku sama pasangan kamu. Bukan di sini aku sistemnya mau berteman ya kan. Kenapa sih, kalau kalau berteman kan harusnya nggak apa-apa ya guys, mengenalkan satu sama lain kepada pasangan masing-masing. Kalau dia nggak mau, itu yang bikin aku sempat kayak. Terus dia juga bilang, aku nggak mungkin nyembunyiin kamu kayak gini terus. Terus aku bilang, hah, nyembunyiin? Hello, aku nggak pernah nyuruh kamu untuk nyembunyiin aku gitu loh. Aku selalu ngomong, tolong dong ini disampaikan ke pacar kamu, nanti kalau pacar kamu tahu ini bisa uh, jadi apa ya, jadi bumerang buat kamu. Aku nggak mau gitu loh, aku juga nggak mau untuk dicap jadi orang ketiga dalam sebuah hubungan gitu loh guys. Tapi si B itu bersikap kayak nggak apa-apa. Dan setelah aku mau ngomong kayak gitu, dia bilang, aku juga nggak bisa nyembunyiin kamu kayak gini terus. Itu aku harus jawab gimana, udah emosi aku. Terus dia akhir-akhirnya bilang kayak gini, tapi kalau kita masih temenan di sekarang boleh kok, btw dia belum nikah ya, jadi kalau misalnya temenan pas belum nikah nggak apa-apa kok gitu. Hah, pemikiran anda ya kan, kamu bilang sendiri kalau aku juga nggak mau untuk disimpan-simpan aku kayak apa gitu loh guys. Aku kan nggak minta juga seperti itu, dia sendiri yang minta untuk menyembunyikan identitas aku. Akunya nggak minta seperti itu, malah aku pengennya kalau si ceweknya itu tahu kalau dia kenal sama aku, dia temenan sama aku, tapi dianya seperti itu salah siapa sendiri sih guys kalau menurut kalian? Aku sempat emosi di situ, tapi ya udahlah ya. Intinya aku udah sama-sama clearan sama dia, untuk yang terakhir kali aku tuh bilang kayak gini sama dia. Sedikit tapi rada ngejelep ya gitu ya, mungkin buat dia sih. Aku bilang, kalau niatnya kamu pengen menjaga itu memang dari sekarang, nggak usah besok-besok. Kalau kamu mengharap aku akan hilang ketika kalian sudah menikah, mendingan dari sekarang gitu loh. Kenapa gak dari sekarang gitu? Kenapa harus dia nikah dulu baru aku boleh ngilang? Lo kira aku cadangan gitu buat kamu? Aku mikirnya, hah, sebego itukah aku? Terus aku kayak, nggak mungkin gitu loh guys. Jadi
dari situ udah bener-bener cut, kita bener-bener udah nggak ada hubungan. Sekarang aku bener-bener mutusin semuanya, walaupun aku masih punya kontak dia, tapi aku juga nggak bakal kontak dia kalau dia misalnya nggak kontak duluan, dan kontaknya itu masih kontak wajar antara temen ya, nggak lebih dari itu, karena aku udah nggak mau. Dan udah sekian dulu itu video aku guys, karena ini udah jamnya masuk aku kerja, aku gak mungkin panjang lebar lagi. Nah, mohon maaf kalau misalnya videonya jelimet atau agak ada suara-suara, aku mohon maaf karena ini aku juga bikinnya di kerjaan. Dan untuk akhir dari cerita ini, hikmahnya adalah kalian guys, kalian, terutama kaum perempuan ya kan, jangan mau untuk jadi orang ketiga, karena misalnya kamu menjadikan diri kamu itu di posisi si cewek atau si pacarnya dia, atau orang yang kamu apa ya namanya, pacar si orang yang kamu ajak selingkuh gitu loh. Kamu memikirkan gimana kalau kamu di posisi dia itu bagaimana guys. Jadi udah sekian gitu aja video dari aku, karena kita juga harus percaya bahwa kita kalau melakukan kebaikan kita juga akan memetik kebaikan gitu loh. Tapi kalau kita sebaliknya juga, kalau kita menyebarkan hal-hal yang jelek, kita juga akan mendapat hal-hal yang jelek, karena kita juga tidak sehat untuk mengganggu hubungan orang, itu juga tidak sehat dan tidak baik untuk kalian. Udah segitu aja video dari aku, dan jangan lupa like-nya, komen, dan subscribe ya guys. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku buat video baru. Oke, see you, bye bye.